Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, di Bali, khususnya Bali Utara, ada beberapa tempat untuk perkebunan rakyat yang dilarang ataupun dijaga kelestarian daripada burung anis merah. Yaitu barang siapa memasuki perkebunan ataupun mencari sesuatu ke kebun orang lain tanpa izin, maka akan dikenakan denda ataupun bisa dilaporkan. Nah, ini bisa dijadikan inspirasi untuk teman-teman yang berada di tempat lain untuk ikut menjaga ataupun bersatu dalam melindungi burung yang jadi maskot di masing-masing daerah, juga seperti murai batu yang ada di daerah-daerah lain. Bisa kita jadikan contoh untuk membuat undang-undang desa dalam perburuan liar, terutama yang menjaring ataupun yang memikat. Lambat laun burung tersebut akan punah. Perlu saya sampaikan di sini, dalam pemanenan anis merah yang ada di Bali sekitar bulan Desember, Januari, Februari sampai Maret. Kemudian untuk bulan April sampai Mei mereka biarkan 2 kali produksi, karena biasanya setelah 2 atau 3 kali panen maka produksi yang ketiga dan keempat dibiarkan. Jadi dibiarkan, tidak dipanen lagi, khususnya yang memiliki kebun sudah tahu ada anis merah di kebunnya, maka mereka biarkan untuk 2 kali produksi lagi, dibiarkan untuk kelangsungan generasi selanjutnya. Nah, itulah yang menyebabkan di Bali sampai sekarang anis merah populasinya masih banyak dan tetap terjaga. Karena kami juga di masing-masing desa, ketika melihat ada orang menjaring ataupun memikat burung-burung indukan, kami siap bergerak untuk melarang, ataupun kalau tidak bisa dilarang, kita bisa laporkan ke masing-masing satuan keamanan desa. Nah, untuk kejelasannya, anis merah adalah sejenis burung yang tidak bisa ditangkarkan. Ada beberapa yang berhasil, tetapi sebagian besar anis merah adalah hasil hutan ataupun hasil kebun. Maka dari itu kita di sini harus menjaga agar habitat tetap lestari. Kita tidak berharap seperti burung yang lain semakin menipis, dan usaha harus kita lakukan, terutama para penghobi kicau mania. Mari kita satukan hati untuk bisa melindungi burung-burung yang ada di Indonesia, terutama burung eksotik yang menjadi maskot agar tetap lestari. Ini juga salah satu omset dari para petani dalam usaha menjaga kebunnya ketika mereka memiliki satu sarang. Nah, satu sarang di sini sudah bernilai sekitar 1 jutaan. Kalau kita memiliki lebih dari 3 sarang dalam satu kebun, maka omset yang dapat kita raih dalam 1 tahun, di samping kebun kopi juga burung bisa menghasilkan omset jutaan. Anis merah sangat susah ditangkarkan karena sejenis burung yang tidak mau berpasangan dalam keseharian. Adapun yang berhasil menak ataupun menangkarkan anis merah hanya beberapa orang. Mungkin 1001 mereka yang berhasil karena memang tekun dan tahu
karakter dari burung tersebut, karena bagi saya anis merah adalah burung yang susah, karena seperti yang saya ketahui di alam, mereka bertemu ketika melangsungkan perkawinan. Nah, itulah yang saya ketahui selama ini, karena ada beberapa anis merah di kebun saya sangat susah dijumpai ketika musim panas, dan mereka akan muncul ketika musim hujan. Nah, di sini saya ingin berbagi pengalaman, bukan maksud saya menggurui teman-teman. Dulu sekitar 25 tahun yang lalu, anis merah sangat susah sekali untuk membunyikannya ataupun merawat, karena pada zaman itu belum ada kios-kios yang menjual jangkrik, keroto, ulat. Mereka hanya menjual pur. Nah, jadi beberapa pengalaman saya sharing, yaitu dengan pemberian pur yang dicampur dengan telur. Itu adalah usaha saya dulu dalam membunyikan ataupun membuat anis merah tersebut ngeplong. Dan ada beberapa teman-teman yang banyak berhasil dari metode yang pernah saya bagikan sebelumnya. Dalam pemberian pur yang dicampur dengan telur, itu adalah salah satu usaha saya dulu dalam membuat anis merah tersebut ngeplong, ngeriwik ataupun teler. Nah, di sini saya hanya berbagi pengalaman, bukan menggurui siapapun, karena masing-masing orang atau masing-masing perawat mereka punya settingan tersendiri, perawatan tersendiri. Jadi teman-teman bisa memakai metode saya dengan embun pagi, penjemuran, serta untuk mandi sore. Itu adalah usaha saya untuk menstabilkan birahi daripada si anis merah tersebut. Kemudian dengan pemberian buah pepaya juga, yang berkali-kali saya sampaikan pada teman-teman, dalam pemberian buah pepaya yaitu 2 hari sekali, dan kita bisa memberikan ekstra puding tidak terlalu tinggi. Nah, itulah karena anis merah benar-benar membutuhkan birahi yang stabil, karena ini adalah burung yang sensitif. Jika terjadi luka ataupun sayap rusak, patah, maka burung tersebut akan galak, macet, bahkan bisa macet sampai tahunan. Begitu juga dengan rawatan harian seperti pemberian ekstra puding yang naik turun, seperti pemberian jangkrik 5 ekor, kemudian besoknya dikasih 2 ekor, kemudian ditambah lagi untuk mencari settingan yang pas. Pada akhirnya macet juga dan loncat-loncat, karena anis merah birahi naik turun ataupun pemberian ekstra puding dengan sistem dijor, digenjot, maka bisa juga penyebab macet. Jadi konsepnya untuk anis merah di sini saya hanya berbagi, yaitu embun pagi adalah wajib. Kemudian penjemuran, fungsi penjemuran adalah untuk menstabilkan ataupun mengurangi lemak yang ada dalam tubuh anis merah tersebut. Kemudian kita melakukan dengan pengkerodongan siang, khususnya anis merah yang sudah gacor ataupun yang sudah rajin berbunyi. Dan untuk yang mentalnya belum siap, kita bisa mengablak ataupun tanpa kerodong. Perlu juga digarisbawahi, teman-teman yang memiliki anis merah, ketika bulunya rusak, patah, ataupun selesai mabung, dalam keadaan mabung, usahakan untuk tidak dijemur. Karena ketika bulu rusak ataupun burung dalam keadaan mabung dijemur, maka akan terjadi kerusakan pada bulu, dan salah satu juga penyebab burung anis merah tersebut macet. Dan untuk pemandian, di sini saya selalu melakukan pada sore hari, yaitu tujuannya adalah untuk menjaga
kestabilan birahi, dan sesekali kita memandikan pada pagi hari tergantung dari cuaca. Ketika musim hujan bisa kita melakukan pada pagi hari. Tetap bulu dalam keadaan basah, jangan dijemur. Kalau sering kita lakukan penjemuran ketika bulu dalam keadaan basah, maka akan terjadi kerusakan pada bulu. Nah, untuk teman-teman yang ingin memesan trotolan anis merah seputaran Kota Singaraja, bisa langsung datang ke kios sahabat saya. Dan untuk yang di luar pulau ataupun di luar daerah, mungkin bisa konsultasi langsung dengan beliau. Untuk ekspedisi ataupun jasa pengiriman keluar tentu lumayan, karena di zaman sekarang pengiriman agak sulit. Bisa konsultasi dengan beliau dalam pengiriman ataupun pembelian anis merah untuk keluar pulau. Nah, demikian sahabat Kicauania, semoga bisa bermanfaat. Perlu saya tekankan di sini untuk teman-teman, di sini bukan maksud saya menggurui ataupun merasa paling benar, karena semua berdasarkan pengalaman. Terima kasih, sampai jumpa pada video saya yang akan datang.